Shalom, selamat berjumpa kembali ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan di tengah-tengah persekutuan kaum wanita Gereja Kebait Jemaat Sangatta. Kesempatan saat ini kita bersyukur hanya oleh karena pertolongan Tuhan bagi kita, memungkinkan kita untuk bersama-sama menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi dari satu pujian nyanyian kemenangan iman nomor 177, Senang Berserah pada Yesus. Bapa, terpuji namamu, hanya oleh karena kasih setiamu kami ada menikmati segala pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah Tuhan beri bagi kami. Bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami, sehingga firman-Mu dapat kami pahami, kami mengerti untuk kami terapkan dalam sepanjang kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Saya pilih dari Injil Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Matius pasal 6 ayat 11, firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin atas firman Tuhan. Saya ulangi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Firman Tuhan mari kita renungkan di bawah satu pokok renungan, yaitu pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena anugerah Tuhan semata, ya, perjalanan kehidupan kita beraneka warna di sepanjang bulan-bulan yang kita lalui, di sepanjang minggu-minggu yang kita lewati. Ya, pertolongan Tuhan sungguh indah di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan di hari-hari yang telah berlalu, kiranya semakin meneguhkan iman. Ya, iman kita bahwa janji firman-Nya adalah ya dan amin. Ya. Ibrani 13 ayat 5b, firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman yang menjadi kekuatan bagi kita, bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata dan sungguh ada di dalam kehidupan kita. Ya, Yesus sendiri katakan, aku tidak akan membiarkan,
Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terlunta-lunta. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita diombang-ambingkan oleh berbagai hal di dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang lebih spesifik lagi, Yesus katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Ketika kita sudah berserah kepada Tuhan, ketika kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ya. Berbeda dengan kehidupan manusia, ketika berjanji bisa saja dia meninggalkan, ya bisa saja dia ingkar janji, bisa saja dia tidak tepat janji di dalam kehidupannya. Tetapi Yesus katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak hanya menyertai kita, tetapi juga dia memelihara kehidupan kita. Ya. Karena dia adalah Jehovah Jireh, ya. Yaitu Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mempercukupkan setiap kebutuhan, keperluan kita, dan memelihara hidup kita seutuhnya. Wow, luar biasa. Ya, tidak hanya memenuhi kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani. Ya, karena dia tahu bahwa kita memerlukan kedua-duanya. Kita butuh hal itu di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus tahu, kita harus ingat bahwa firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Tuhan akan mempercukupkan setiap kebutuhan dan keperluan kita. Tuhan akan memelihara kehidupan kita dengan sempurna. Tetapi dia juga mengingatkan kita untuk tetap mencari dia di dalam kehidupan ini dan juga kebenarannya. Ya. Salah satu contoh yaitu Elia, ketika dia berada di Sungai Kerit, di dalam masa kekeringan, di dalam masa kelaparan, ya dengan caranya yang ajaib, Tuhan memelihara, ya, nabinya, Tuhan memelihara hambanya Elia. Ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 6 sampai dikatakan, ketika pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada ayat nas yang merupakan bagian dari doa Bapa kami, Tuhan Yesus hendak mengajarkan supaya kita tidak khawatir akan kehidupan kita hari ini. Ya, apalagi mencemaskan apa yang akan kita butuhkan pada hari esok. Kita belajar dari Elia ketika dia berada di dalam situasi yang sulit, ketika dia berada di dalam kondisi kekeringan, kondisi kelaparan, ya. Tuhan datang dengan cara Tuhan yang ajaib, mengirim burung gagak untuk mengatur dan mempercukupkan kebutuhan, keperluan yang Elia inginkan, yang Elia butuhkan pada saat itu. Dan juga melalui firman Tuhan di dalam Injil Matius ini yang mengajarkan kita untuk tidak khawatir di dalam menjalani kehidupan kita. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi kita, ya. Jadi kita tidak perlu cemas akan hari esok. Ya, Matius 6 ayat 34 firman Tuhan katakan, sebab itu jangan kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi hari kita senantiasa mengingat kisah perjalanan kehidupan bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Ya, bukan mereka ditelantarkan Tuhan, tetapi justru Tuhan memelihara kehidupan mereka. Mereka makan mana, mereka makan roti dari surga yang disediakan bagi Tuhan. Itu cara Tuhan memberkati umat Tuhan, bangsa Israel dalam kehidupannya. Oleh karena itu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Ya, jangan khawatir. Tuhan memelihara. Penyertaan Tuhan tetap nyata bagi kita sebagai anak-anaknya.
Saudara-saudara, Tuhan adalah sumber berkat, sumber segala-galanya bagi kita. Maka dari itu mari kita selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, hari demi hari, waktu demi waktu. Karena apa? Jika Tuhan yang membuka pintu berkat bagi kita, tidak seorang pun yang dapat menutupnya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setianya, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Aminkan firman Tuhan ini, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Ya. Mari serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tadi lagu yang kita nyanyikan, senang berserah kepada Yesus. Ya. Ketika kita senang berserah kepada Yesus, itu berarti bahwa dialah satu-satunya kota benteng gunung batu keselamatan kita. Tidak ada yang lain. Dan ketika kita berserah kepadanya, dia akan memelihara kita dengan begitu sempurna. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada saat ini. Pemeliharaan dan kasih Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Menguatkan kami melalui firman Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami, Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kami, karena Tuhan berjanji sekali-kali tidak akan membiarkan kami, sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan bahwa penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami. Tolong kami, mampukan kami untuk senantiasa mencari hadirat Tuhan, mencari firman Tuhan, merindukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga firman-Mu boleh terrealisasi di dalam kehidupan kami, bahwa ketika kami mencari Tuhan beserta dengan kebenaran Tuhan, maka semuanya Tuhan akan tambahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau belajar kepada seorang hamba Tuhan yaitu Elia, bagaimana Tuhan memperhatikan, bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan memberkati kehidupannya ketika dia dalam keadaan sulit. Bapa, kami berdoa Tuhan bahwa kami juga sedang dalam masa-masa yang susah, masa-masa yang sukar di tengah-tengah pandemi virus corona. Tetapi biarlah semuanya itu tidak akan membuat kami khawatir, tidak akan membuat kami takut, tidak akan membuat kami cemas, tetapi kami akan terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan pasti memelihara kehidupan kami dengan begitu sempurna. Tuhan kiranya memberkati segenap anggota persekutuan PKW yang ada, dari pengurus yang ada. Tuhan menolong, Tuhan memampukan, sehingga semuanya boleh menikmati kasih karunia Tuhan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik itu sebagai ibu rumah tangga, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan di kantor, bahkan apapun yang dilakukan. Biarlah Tuhan akan terus menyatakan kuasa dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami bersama-sama. Kami berdoa ya Tuhan, mendoakan ibu-ibu yang sedang dalam menjalani masa hamil. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan sehingga senantiasa boleh menikmati pertolongan dan kasih setia Tuhan. Janin yang bertumbuh dalam kandungan bertumbuh sehat sampai waktunya untuk bersalin. Kami berdoa ya Tuhan bagi rekan-rekan persekutuan kaum wanita. Kalau ada dari antara mereka yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan menjamah, mari Tuhan memulihkan keberadaan mereka, sehingga mereka akan memperoleh kekuatan dan kesehatan yang baru daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa ya Tuhan, mendoakan rekan persekutuan kami yaitu Ibu Esther Pada. Biarlah Tuhan akan menolong, memberkati mereka di tengah-tengah duka cita yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Biarlah senantiasa dihiburkan oleh Tuhan. Kapan mereka akan kembali dari Rambakulu, Tuhan yang akan menyertai, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat di Sangatta, dan kami akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dan terus bergandengan tangan di tengah-tengah persekutuan yang ada. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sedang menjalani masa karantina. Biarlah Tuhan akan berikan sukacita bagi mereka, sehingga mereka tetap dikuatkan untuk dapat menjalani kehidupan ini meskipun pergumulan sakit penyakit mereka alami di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa Tuhan, biarlah menjalani kehidupan ini kami tetap menikmati kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan.
Terpujilah namamu Bapa, kami tetap serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, dalam setiap rencana, dalam setiap kerinduan kami. Biarlah Tuhan akan terus menyatakan kuasa dan kasih Tuhan, menuntun dan menyertai kami, sehingga semuanya kami boleh capai di dalam sepanjang kehidupan ini. Terpujilah namamu Bapa di surga, dan pada akhirnya kami mohon, biarlah kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.